Ican itu adalah manajernya Sulis. Enggak, jangan. Saya ini bukan guru. Saya ini bukan gurunya Sulis. Saya bukan manajernya Sulis, bukan. Saya ini adalah partner di sini. Berarti selama ini sudah pernah sudah pernah dengar lah istilahnya bahasa-bahasa yang seperti tadi itu. Bukan pernah, keseringan. Itu kan di sosial media, akun-akun saya itu kan dipegang oleh operator saya gitu. Jadi banyak inbox yang masuk, banyak telepon yang masuk yang menanyakan hal itu gitu. Yang saya no comment aja. Biarin aja asumsi orang. Yang jelas di sini itu saya bilang sama semua talent itu jangan panggil saya guru, jangan panggil saya manajer, produser, jangan. Panggil saya Bang Ican sudah cukup. Saya partner kalian. Itu aja. Karena dari itu kedekatan kita itu akan lebih bagus. Profesional akan Iya, nyaman. lebih bagus, lebih nyaman itu nanti. Nah, yang menarik dari Sulis tadi saya dinanyakan, yang menarik dari Sulis ditanyakan. Banyak yang menarik. Dia bisa menarik ATM juga kan. Nggak mungkin dari segi penampilan atau vokal lah istilahnya. Menurut Bang Ical lah ini kan. Bagus, orangnya soleh dia, soleha dia orangnya. Saleh dia. Dia jago nyanyi, jago ngaji. Jago dia tuh ngaji. Sering di sini kalau saya baru sholat zuhur gitu kan, selesai makan gitu, saya suruh dia ngaji, dia bilang. Denger dia ngaji, adem. Bahkan ada waktu live streaming di Antero Musik Digital tuh, dia live streaming itu ada dia ngaji, itu ada. Coba aja nanti diklik, di situ ada dia ngaji. Sering kalau mau lihat nyanyi Sulis itu sering banyak itu di Antero Musik Digital. Di Antero. Channelnya. Ya, channel saya juga Antero Musik Kalau Digital. boleh tahu berapa channelnya Bang? Yang untuk Kasih tahu nggak ya? kasih tahu dong. Ada dua channel saya. Channel musikal itu satu, itu agregatornya beda. Terus Antero Musik Digital itu memang itu perusahaan atas nama saya, CP Antero Musik Digital, itu juga channel saya itu. Jadi dua channel tuh yang resmi saya punya. Nah di situ banyakkan Sulis di sana, di Antero. Banyakkan Sulis di sana, bukan di Ican Musikal. Di Ican Musikal tuh hanya beberapa lagu Sulis di sana. Nah kebanyakan konten Sulis itu ada di Antero Musik Digital. Kalau mau lihat konten Sulis yang banyak itu di sana. Live streaming sering di sana dia. Live streaming. Sebelum dia berangkat Liga Dangdut itu banyak di sana. Nah, yang menarik Sulis itu adalah cepat nangkap dia kalau diajarin. Lagi bilang ngajarin. Kalau Beri masukan atau kalau diarahkan waktu rekaman tuh cepat nangkap. Nggak usah lama-lama nerangin gitu. Nggak usah lama-lama kita kasih tahu. Dia cepat dapat. Dan secara power dia itu bagus, dia bisa mengimbangi lagu-lagu DUA itu. Karena lagu-lagu DUA itu tinggi-tinggi banget, pitch controlnya itu harus bener-bener stabil. Nah dia bisa mengimbangi di situ. Nah itu yang istimewanya Sulis. Istimewanya juga yang lain, dia rajin bantu orang tua. Gitu. Dia kuliah itu boleh saya katakan ya, karena secara emosional kita kan di studio itu mereka sering curhat gitu kan. Talent-talent saya ini semuanya sering curhat. Sepengetahuan saya dia itu sekolah bayar sendiri kayaknya, dia sekolahnya. biaya sendiri. Ya, kuliahnya itu. Karena pernah beberapa kali saya kasih dia job itu, ya dia pakai bayar semester biasanya. Ya, saya salut, itu yang saya salut juga dari Sulis. Dia bisa mandiri. Pernah suatu ketika itu ada saya kasih job besar waktu itu, nilai jobnya besar waktu itu. Terus ada dia mau ujian semester, terus dia belum bayar semester, belum bayar kuliah. Dia curhat, dia WhatsApp, Om ini bla bla segala macam.
oh gitu, ya wes besok pagi kamu ke studio. Besok pagi kamu ke studio. Ngapain om? Ya ke studio aja dulu. Nah sampai sini baru saya kasih jobnya langsung. Langsung dia pakai bayar kuliah. Nah selesai itu lagi saya kasih dia semacam insentif lah, insentif semacam itu. Saya kasih dia waktu saya antar dia pulang itu sama ibunya waktu itu mobil ibunya, terus saya kasih dia uang apa nih om, dia bilang kan sisa jobmu yang kemarin masih ada. Oh masih sisa ya, dia bilang. Oh ya masih, dia bilang sama dia. Padahal udah habis sebenarnya, cuman saya sengaja aja waktu itu karena saya ingat betul, saya tahu betul orang kuliah itu seperti apa, banyak biaya gitu kan. Nah habis itu dia WhatsApp, terima kasih banyak om, dia bilang. Alhamdulillah jadinya saya bisa bayar kuliah saya, jadinya nggak perlu minta sama orang tua, dia bilang. Nah itu bagusnya Sulis. Jadi wajar dia bisa jadi bintang itu karena dia kolbunya bagus gitu kan. Dan pekerja keras. Nah itu. Semangatnya. Yang terutama itu kolbunya bagus, itu aja dulu intinya. Rahasia orang menjadi sukses itu kan loyalitas. Karena dia loyalitasnya itu kalau misalnya rata-rata IQ gitu ya, dia itu rata-rata IQ tinggi dia itu. Jadi rata-rata nilai 100% dia itu kalau masalah apa ya, kalau persoalan loyalitas tuh. Bisa saya anggap di 100% loyalitas. Bagus. Berarti tidak pernah membedakan antara sini dan ini. Nggak pernah, nggak boleh. Dia juga sulit tersinggung orangnya. Dia tersinggung. Apa-apa itu selalu minta maaf ya. Itu bukti orang baik itu. Nah, itu aja istimewanya. Kalau soal nyanyi udah nggak usah dibahas lagi. Diragukan lagi. Nggak usah. Udah saya bilang dari awal sama dia, kamu jadi bintang. Itu di WhatsApp saya masih ada banyak tuh data-data. Saya kasih dia semangat terus. Dia malah meragukan dirinya sendiri sebenarnya. Saya bilang sama dia, kamu pasti jadi juara. Udah, itu aja. Beres gitu. Seperjalanan dia seperti yang ditanyakan tadi itu kan. Seperti yang ditanyakan tadi itu, perjalanan Sulis mulai dari mana gitu kan. Pertama dia itu masuk di sini 2013 itu kalau nggak salah 2013, dia masih kelas 2 SMP, MTS waktu itu dia. Nah, dia sering nyanyi qosidah gitu kan. Nyanyi qosidah terus dia sering ikut itu ngaji itu Quran itu. Nah, itu dia. Kalau yang sekarang ini Bang masih sudah saling kontak atau seperti itulah. Sekarang jarang kalau sekarang. Karena saya tidak mau mengganggu konsentrasi dia. Nggak mau saya ganggu konsentrasi dia. Karena saya paham di manajemen itu. Jangan diganggu. Ketika orang lagi berjuang kemudian jangan diganggu. Nah tadi kan dia bilang seperti dia lagi berjuang gitu kan. Justru saya kembali flashback apa yang kemarin, sejarah yang kemarin. Begitu dia sedang mencapai level 8 kemarin kan, 8 besar itu segala macam itu. Jangan sampai di WhatsApp pun jangan, nggak usah. Kalau kita memang dukung, ya udah dukung aja, beli aja SMS. Udah jangan kita ganggu-ganggu. Ya begitu saya bilang sama teman-teman tadi juga. Di manajemen saya itu ada grup WhatsApp-nya itu. Dukung dia, saya bilang. Dukung dia, saya bilang. Nggak perlu diganggu dia. Jangan sampai nanti dia WhatsAppan sampai tengah malam segala macam itu kan nanti mengganggu power itu. Iya. Kesehatan. Ya itu saya bilang cukup kalau kalian mendukung, udah dukung aja, beli SMS, beres. Nggak usah banyak ngomong. Saya bilang. Itu aja saya bilang. Bang Icang, apa sih yang membuat Sida nggak mau muncul, seolah-olah Sida nggak ada peran di anak ini, seolah-olah sembunyi lah. Padahal dari segi prestasi lah, bisa dibilang prestasi.
dari membentuk. Nah ini makanya udah pertanyaan yang kesekian puluh kali sudah ini yang nanya, yang bertanya seperti itu. Iya. Sekian puluh kali sudah saya ditanya seperti itu. Makanya kemarin tuh saya sampai kaget itu, seperti tadi lagi saya ulang dia, tiba-tiba Hello Team membuat tabel seperti itu kan. Akhirnya waduh, akhirnya ketahuan juga gitu kan. Ya wes kalau udah gitu udah nggak apa-apa, udah kalian aja. Yang bikin saya, yang membuat saya tidak mau terlihat gitu ya, bukan tidak mau, bukan tidak mau. Jadi jangan sampai kita mencampur aduk, di situ tuh. Karena begitu dia masuk di Lega Dangdut itu adalah milik daerah jadinya. Dia akan menjadi milik daerah NTB. Itu lain halnya begitu dia masih sama saya di DUA misalnya kan, di Cen Musikal atau di Antero. Ya saya fan-fan aja, biarpun kelihatan juga enggak masalah gitu. Tetapi begitu dia sudah mengikuti kompetisi itu, dia akan menjadi duta, dia akan menjadi milik daerah. Wes jangan diganggu. Artinya itu adalah bukan lepas silaturahmi, bukan. Artinya itu adalah jangan diganggu dia, biar dia konsentrasi. Tapi kita tetap di belakang layar, kita mendukung terus. Kita cari dukungan SMS, support segala macam, termasuk banyak artis-artis nasional, aktor-aktor. Kemarin saya masukin, saya minta dukungan untuk dia, banyak itu. Nah cara saya juga mensupport dia kemarin itu, saya mulai perkenalkan Sulis itu ke teman-teman musisi di Jakarta, termasuk di lagunya Sulis yang judul Sah di Antero Musik Digital itu lagu itu di mixing mastering oleh Indra Kadarsih, keyboardisnya BIP. Nah, semua orang tahu lah BIP. Suwun Bang Indra, mixing masteringnya buat lagu Sah Sulis kemarin. Nah itu salah satu upaya yang saya lakukan supaya Sulis itu mulai dikenal di kalangan musisi di Jakarta. Salah satunya seperti itu saya. Cara-cara lainnya itu banyak. Saya kasih dia, teman-teman itu nonton di YouTube, ini talentku di Lombok, namanya Sulis, segala macam. Nah dari situ kita minta dukungan mereka. Ya kalau mereka teman-teman musisi di Jakarta ini kan kalau dilihat bagus, oh ya kita dukung kalau dia bagus. Itu dia bentuknya. Jadi perlu hal-hal seperti itu, kita perkenalkan juga dia segala macam. Akhirnya kan dengan hal-hal sekecil itu pun itu bisa membantu popularitasnya nanti. Juga paling tidak adalah SMS gitu kan dari teman-teman musisi yang di Jakarta juga. Ada, memang ada banyak kita dapat itu. Duh, kan akhirnya kita ngomong jadinya. Padahal saya bilang jangan. Saya bilang juga sama tim yang di sini kan, tim siapa namanya, sepupunya Sulis apa itu, siapa namanya yang koordinasi donasi SMS itu siapa sih namanya, ya itulah sepupunya Sulis. Saya bilang sama dia, nggak usah ya kasih tahu siapa-siapa saya di belakang kalian. Saya bilang nggak usah, tutup mulut aja, saya bilang, karena saya nggak enak. Ada sebab akibat banyak lah, nggak perlu saya jelaskan di sini kenapa sampai saya selalu di belakang layar gitu. Jangan sampai saya ketahuan, itu saya bilang. Banyak hal lah yang saya pertimbangkan, karena salah satunya itu adalah dia sebagai perwakilan daerah di situ, bukan sebagai perwakilan Cen Musikal. Salah satu alasannya seperti itu. Pasti tahu toh yang namanya kompetitor segala macam. Nah jadi kalau dia mengatasnamakan Cen Musikal, kompetitor banyak. Kecil lah istilahnya. Bukan karena skala kecil, kompetitor banyak, pesaing studio banyak.
Akhirnya nanti kalau dia mengatasnamakan saya, studio lain nggak bakalan dukung. Betul. Ini nggak usah ngomong kosong kita. Kalau hal ini belak-belakan aja kalau soal itu. Itu karena akan dianggap kompetitor. Itu salah satu alasan kenapa saya bilang saya di belakang layar aja. Nah itu aja Berarti jawabannya. apa namanya, Sida sudah begitu memikirkan lah seperti Semuanya kita pikirkan. akibat, sebab akibat perjalanan kedepannya Ya, seperti apa. itu salah satu salah satu analisa kita. Tapi kan saya rasa kalau teman-teman Lombok semuanya saling dukung kok. Semua teman-teman Lombok saling dukung dia. Tapi kan ini skala nasional, skala besar. Siapa tahu nanti orang di pulau sana, seberang sana, provinsi sana itu dia menjadi kompetitor kita, terus gara-gara dia merasa saingan dengan kita kemudian dia tidak mendukung gitu kan. Nah itu maksud saya. Kalau teman-teman Lombok saya rasa semuanya saling mendukung, teman-teman Lombok. Kalau kita berbicara masalah musisi, Pak, apa sih sebenarnya hambatan, istilah tantangan sebagai musisi? Nah ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sulis ke saya. Termasuk teman-teman Sulis juga di sini, teman-teman talentnya di sini. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Hambatan paling berat itu adalah star syndrome. Tahu nama gitu? Nah, nggak tahu. Star syndrome itu adalah gini, saya umpamakan ya. Tadi begitu kamu tidak punya duit 1.000 rupiah, kamu akan nangis-nangis ke orang tua misal. Ina enteng kepeng, ama enteng kepeng gitu kan. Bapak minta duit, ibu minta duit, pas tidak punya uang 1.000 rupiah. Begitu kamu punya duit 1 juta rupiah, nah, apa yang terjadi? Ketika kamu disuruh ngaji misalnya sama orang tuamu, barah dulu, main game dulu, nah, gitu kan. Karena kamu lagi banyak duit, oke? Nah, itu seumpama seperti itu star syndrome itu. Jadi ada sesuatu yang terlupakan secara seketika, itu refleks, tidak bisa dipungkiri itu. Termasuk Sulis juga pernah saya berikan edukasi seperti ini. Saya bilang sama dia waktu itu, suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan yang nama star syndrome. Suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan sesuatu hal yang bernama star syndrome. Itu yang sering saya katakan. Kalau sekarang memang kamu belum bisa merasakan itu, belum bisa. Tapi suatu saat nanti kamu akan merasakan itu, saya bilang. Nah, salah satu bibit-bibit star syndrome itu gini, bibitnya loh ya, belum menjadi induk gitu. Bibit-bibit star syndrome itu adalah kamu akan mulai jenuh menerima WhatsApp. Jenuh menerima WhatsApp saking banyaknya WhatsApp yang masuk. Nah itu mulai bibit star syndrome itu keluar. Ya, ada rasa di dalam. Istilahnya berarti ada rasa kebosanan. Bukan, kamu akan merasa menjadi orang penting. Mulai menjadi orang penting rasanya gitu. Mulai merasa menjadi orang penting. Nah kemudian, itu dari segi inbox yang masuk di WhatsApp gitu ya. Pada akhirnya terjadi hal yang kedua, bibit baru lagi. Kamu akan mengganti nomor WhatsAppmu. Oke. Banyak itu indikasinya. Ogah gue nerima WhatsApp lo, gue ganti aja WhatsAppnya. Itu yang akan terjadi. Tidak bisa dipungkiri itu. Kemudian yang ketiga, banyak job yang masuk di situ. Banyak job yang masuk di situ, yang pada akhirnya saking banyaknya sulit akan kamu bagi. Sulit bisa kamu bagi di situ, saking banyaknya loh ini. Nah, akhirnya comot satu-satu. Anggaplah ambil yang paling gede duitnya gitu. Nah,
Dari situ timbullah star syndrome itu, akhirnya tumbuh dia star syndrome itu. Mulai kamu renggang dari temanmu. Kenapa? Karena nomor WhatsAppmu sudah kamu ganti tadi. Mulai kamu renggang segala macam. Nah, itu bibit-bibit star syndrome. Nah, itu sudah ditahu oleh Sulis. Sudah saya ajarin itu tentang hal itu. Jadi insya Allah Sulis nggak akan begitu. Dia sudah siap jadi bintang. Makanya saya bilang sudah siap dia, karena sudah banyak edukasi yang saya berikan. Nah, hal-hal itu sudah bisa dia pahami. Nah, terjadi kemarin itu, dia mengganti nomor WhatsApp. Waktu itu diganti nomor WhatsApp, tetapi kontrol dia itu ada, bisa dia kontrol dirinya. Begitu dia ganti WhatsApp, dia WhatsApp saya. Assalamualaikum Om Ican, apa kabar? Ini Sulis. Semoga sehat, segala macam. Terima kasih Om Ican sudah bimbing Sulis sampai segini. Sulis sudah anggap Om Ican sebagai orang tua Sulis sendiri, gitu dia bilang. Waktu itu saya lagi di Jakarta waktu itu. Di WhatsApp, tiba-tiba gitu kan, untung aja di WhatsApp saya. Kalau enggak ya enggak tahu saya diganti. Putus. Iya, itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah dipelajari sama dia, sudah saya kasih edukasinya, jadi dia paham jadinya. Begitu diganti WhatsApp, dia langsung kabari. Berarti intinya kita tidak akan pernah melupakan lah istilahnya. Iya. Perjalanan kita di masa sulit. Kalau bahasa Lomboknya itu ndak gerang lupa lawang bale. Nah, istilah Lomboknya itu star syndrome itu adalah orang yang lupa lawang bale. Nah, itu namanya star syndrome. Itu pasti terjadi itu. Gimana pun caranya kamu bisa menghindar, akan mendatangi kamu dia. Ketika sudah ada talenta atau ketika ada angin segar itu star syndrome itu pasti muncul. Pasti itu. Nah, itulah fungsinya kita belajar. Bisa terjadi pada siapapun, dimanapun. Pasti itu. Nah, makanya kita perlu pelajari dia. Kenapa kita perlu pelajari dia sistem manajemen itu? Supaya kita bisa mengendalikan star syndrome tadi itu. Kita kendalikan dia. Begitu kita ada rasa-rasanya mau sombong dikit, kendalikan. Ingat lagi. Nah, itu. Itu ada kaitannya dengan agama lah istilahnya. Kita harus loyalitas yang terutama. Hati. Itu salah satu kendala band-band, manajemen artis talent baru. Tadi kan pertanyaannya itu kendala terberat talent kan? Nah, itu kendala terberat talent.